Jika kita ingin menyenangkan makhluk, kalau makhluknya aswaja, kita aswajakan ceramahnya. Makhluknya wahabi, kita bid'ah sunnahkan kalimatnya. Kalau majelis thariqat, sebut-sebut syariat thariqat, hakikat, ma'rifat, man arifat, kayaknya betul ahli ma'rifat, ingin menyenangkan orang. Kapan kita hendak berceramah, mengajar, ingin membuat Allah ridha? Nah, ini tantangan juga untuk para dai. Ya, kita ini dakwah bukan untuk menyenangkan makhluk, tapi untuk menyenangkan Khalik. Makanya dakwah itu disebut ilallah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Ini jamnya jam 5 terus nih. Jam aneh sahih enggak? Sahih. Maaf Pak Kiai. Soalnya pesawatnya jam berapa pesawat? Jam 11. Oke, sebentar lagi lah ya. Yang ketiga, jadi tadi sudah paham bahwa kolbu itu kalau hendak menghadap kepada Allah, maka bagus-baguskan kolbu. Ya, Allah pencemburu nggak? Ini mohon maaf nih handphone, mohon maaf nih Kiai, Buya. Pernah WA-WAan sama seseorang spesial, tapi bukan istri yang dihapus nggak habis itu? Kenapa? Takut nanti kalau dibuka ketahuan terus piring melayang. Bisa pecah ini. Ini ilustrasi. Mulai paham maksud saya? Di kolbu ada nama selain Allah. Berani nggak menghadap Allah? Maka sebelum masuk masjid jangan langsung masuk masjid. Diam sebentar saja. Baca salam kepada Rasulullah. Itu cara menetralkannya. Walaupun hati belum bersih-bersih amat, semoga berkah salawat Allah mandikan kita dengan nur Nabi Muhammad SAW. Orang masuk masjid nggak baca salawat, itu ada yang mukanya kayak guguk, ada yang kayak kera, ada yang kayak monyet. Lengkap semua. Bahkan kadang-kadang yang khutbah mukanya lain, kita lihat. Yang suka nyalak-nyalak itu apa? Guguk. Ada orang naik mimbar nyala-nyala mulu. Orang tidur dimarahin. Orang lihat dia dimarahin. Orang telat masuk sholat 2 rakaat dimarahin. Semua orang malah dimarahin sama dia. Saya mau lihat dia merem yang kelihatan bukan manusia. Nah itu ngerinya kalau merem lagi khutbah tuh ya. Ya. Nggak kelihatan orang. Semoga halu ya. Ternyata dia bawa karakter. Dia masuk masjid dengan sombong, saya ustaz, saya kiai, saya khatib di sini. Dia bawa kesombongan itu masuk masjid. Padahal dia sedang masuk ke rumah Allah. Dia harusnya merendahkan dirinya di hadapan Allah. Ini saya duduk di atas karena disuruh Pak Kiai. Kalau nggak berani. Ya. Kalau belum di bawah, saya di bawah. Ya. Walaupun nggak kelihatan nama jamaah di belakang. Kalau kita pulang ke rumah, dulu nih Kiai El Buya ini, El Buya Margutin ini pernah lagi asyik-asyikan WA-WAan sama some girl, akhwat, atau muslimat, atau fatayat. Pas pulang dihapus. Kenapa? Tidak mau terlihat oleh kekasih yang ada di rumah. Begitulah menyikapi kolbu. Kalau mau masuk ke rumahnya, ingin berdiri di atas sajadah, bersihkan dulu, istighfarkan kolbu. Allah senang. Allah senang melihat orang istighfar. Astagfirullah ya Allah, aku belum khusyuk ya Allah, tapi ingin menghadapmu ya Allah. Itu Allah suka daripada orang yang merasa sok suci. Ya, bawa semua dosa kita kepada Allah, Allah bersihkan. Ya. Dan yang ketiga, al-qalb, annal qalba malikun muta' wa ra'isun muttaba' fal a'dha'u kulluha taba'un. Nah, jangan dibalik. Qalbu itu raja.
raja itu pengikut atau diikut, pemimpin atau dipimpin. Maka seorang mu'alim, seorang muslim, seorang mukmin, idealnya dia mengikuti selera kolbu yang bening itu, bukan selera jamaah. Ya, ada yang dakwah atas selera jamaah, nyenengin. Karena orang lagi ngomongin Sambo di mana-mana, khotbah nyebut nama Sambo. Dia nggak pernah merasa diomongin orang. Ente coba sekali aja di-quote sama orang, disebut namanya di Facebook, dijelek-jelekin, pasti sakit hati. Saya punya sahabat begitu, namanya disebut, nggak terima, langsung dia datangin orangnya. Itu baru disebut, yang nyebut baru satu. Gimana kalau yang nyebut se-Indonesia? Coba taruh badan kita di posisi dia. Kita nggak meridhoi perbuatan dia, tapi ngomongin orang lain dengan orang itu bermasalah itu lain. Itu berlainan, ya. Sepesantren ngomongin buruknya kita, sekelas, gak usah sepesantren, di kelas. Nih adik-adik ini di kamar, di kelas, diomongin sama teman sekelas, nyaman nggak? Nih ingat-ingat kalian kalau nanti jadi ustadz, jangan pernah ngomongin pejabat nyebut nama, jangan. Pejabat kah, siapakah, ustadz kah yang bermasalah di majelis secara terbuka. Kenapa? Itu terjemahan dari kolbu yang rusak. Karena al-lisan tarjuman ma fil fuad. Lisan ini terjemahan yang di dalam fuad. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Ini kaidah. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Ini jadi kaidah. Apa maksudnya? Apa yang di fuadmu engkau terjemahkan lewat lisanmu. Dan dia nggak pernah bohong. Dia nggak akan bohong. Di kolbunya A keluarnya A, kolbunya B keluarnya B. Kalau ketemu kiai Aswaja ngomongin poligami mulu, tapi nggak pernah ada yang poligami, pengen doang. Ketemu fulan ngomongin amplop mulu, bener gak ada teman begitu? Ngomongin amplop mulu, katanya ikhlas, sama ikhlas, tapi ngomongin amplop mulu. Berarti di kolbunya emplop. Betul-betul, aduh, ampun benar-benar. Kalau nggak merawat kolbu, langsung jadi dai. Apa kata pensyarah Al-Hikam Ibnu Abbad? Ya. Asy-syuhratu qabla al-kamal sammun qatilun. Nah, ini penutup dari saya. Mungkin nggak sempat sampai 5 sampai 6 ya. Masyhur, jadi guru, jadi mursyid, jadi kiai, jadi muallim sebelum kolbunya mateng. Sammun qatilun, itu adalah racun yang dapat membunuh. Yang dibunuh apa? Kolbunya. Maka nanti ada namanya kolbun mayyitun, kolbu yang mati. Nah, kita berdoa kepada Allah, semoga adanya guru-guru ini betul-betul mampu mendidik murid-murid kita. Maka kita nggak usah bangga-bangga. Ya, mohon maaf nih kalau para kiai hobi ngirim-ngirim anak kita lomba. Untuk syiar boleh, tapi ingatkan mereka ini hanya syiar, ini bukan akhir segala-galanya. Kalah oke, menang bagus. Ya. Jadi mereka tidak populer sebelum saatnya. Kalau sudah terkenal sebelum saatnya, apa yang terjadi? Dia gengsi mau belajar kemanapun, ya. Nah, tapi kalau hati sudah bening, insya Allah mau terkenal nggak terkenal, berguru bukanlah pantangan. Semoga Allah merawat kolbu para guru kita dan membersihkan hati kita semua, dan menjadikan para santri ini menjadi tentara-tentaranya Allah, menjadi pewaris para ulama yang berdakwahnya nanti hanya karena Allah Ta'ala, cinta kepada Rasulullah. Amin ya Rabbal alamin. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan, karena saya harus sampai sebelum jam 10 di sana. InsyaAllah di lain waktu kita bersilaturahim kembali. Dan mohon maaf para asatiz, duduk lebih tinggi bukan berarti saya lebih alim.
Mohon maaf para kiai jika menceramahi emang disuruh ceramah. Ya, semuanya Allah yang sempurna, Ar-Razi tidak sempurna. Kita kembalikan kesempurnaan kepada Allah. Bihaqqi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bihaqqi suratil Fatihah, fanawwir qulubana, fanawwir qulubana, nawwir qulubana. Amin rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Vida TV.